Tim Garuda Muda dipermalukan Filipina, tagar STY out kembali menggema, Erick Thohir bilang begini. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Hasil mengecewakan yang dipertunjukkan anak asuh Shin Tae-yong mengakibatkan Garuda Muda gagal menuju babak selanjutnya atau babak semifinal. Sejatinya Garuda Muda tampil cukup impresif dan mendominasi jalannya laga atau pertandingan, yang dihelat di Stadion Manahan Solo itu. Namun petaka akhirnya datang. Pada menit ke-42 Kapten tim Garuda Muda Muhammad Ferrari harus menerima kartu merah langsung, usai menyikut pemain belakang Filipina. Hal ini membuat permainan Garuda Muda yang semula apik berubah seketika menjadi terganggu. Ritme permainan tim berubah drastis sekaligus mengurangi efektivitas serangan dan membuat lini belakang semakin lemah dan mudah ditembus lawan. Filipina akhirnya berhasil mengoyak jala gawang Garuda Muda yang dikawal Cahya Supriyadi. Usai tendangan penalti Martin Christensen berhasil dikonversi menjadi gol pada menit ke-63. Kekalahan ini membuat langkah Garuda Muda harus terhenti, sedangkan Filipina berhasil mengkudeta posisi tim Garuda Muda sebagai runner-up grup B, sekaligus memastikan satu tempat di babak semifinal, mendampingi Vietnam yang keluar sebagai juara grup B, usai membantai tamunya Myanmar 5 gol tanpa balas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui akan mengevaluasi sang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, usai laga pamungkas grup B di mana timnas Indonesia resmi tersingkir dari ASEAN Cup 2024. Hal ini sesuai dengan kontrak sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pasti dievaluasi, Shin Tae-yong, kata Erick Thohir saat ditemui wartawan. Orang Coach Nova dan Coach Indra juga dievaluasi. Di kontraknya ada kok pelatih wajib dievaluasi, tambahnya. Saat ditanya apakah ia kecewa dengan hasil yang ditorehkan Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024, Erick mengaku tidak akan menyalahkan pelatih asal Korea Selatan itu. Saya nggak bisa bicara per game, ujarnya. Saya harus evaluasi semua. Nggak mau salah-salahan, karena kesuksesan itu, karena programnya bagus, pelatih bagus, pemain bagus, tambahnya. Erick Thohir mengatakan seluruh pemain sudah bermain maksimal dalam laga melawan Filipina. Satu momen yang kurang menguntungkan adalah saat Indonesia diganjar kartu merah atas nama Muhammad Ferrari. Pemain sudah bermain semaksimal mungkin, tadi ada kejadian yang tidak menguntungkan mendapat kartu merah, kata Erick. Beberapa kali ada kesempatan kena tiang satu, ya buat pemain muda baguslah karena memang tahun depan ada SEA Games. Saya cek juga ada kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. 2025 katanya, makanya saya cek jadwal nih. Pengalaman hari ini saya kira baguslah buat pemain muda kasih yang terbaik karena memang kita mesti coba regenerasi, tambahnya. Perlu diketahui, bahwa pelatih STY sudah 3 kali mengikuti kejuaraan ini, dan ketiganya gagal mempersembahkan trofi Piala AFF. Keikutsertaan pelatih STY pertama kali di turnamen AFF ini pada tahun 2020, STY berhasil membawa timnas Indonesia sampai ke final, namun di final tim Garuda kalah dari Thailand. Kemudian pada tahun 2022, namun timnas hanya sampai di semifinal, kalah dari tim Vietnam yang saat itu masih dilatih Park Hang-seo. Dan terakhir pada tahun ini 2024, dan kembali gagal, bahkan lebih menyedihkan, tim Garuda harus kandas atau terhenti di fase grup. Usai di pertandingan terakhir dikandaskan Filipina dengan skor tipis 0-1. Hasil yang sangat mengecewakan tentunya bagi Sobat Garuda. Kegagalan ini menambah panjang puasa gelar tim Garuda di Piala AFF, dan hanya dijuluki tim spesialis runner-up. Tercatat tim Garuda telah masuk final Piala AFF ini sebanyak 6 kali, dan di final semua berakhir dengan kekalahan, maka timbullah julukan sebagai tim spesialis runner-up. Akibat kegagalan pelatih STY melangkah ke babak semifinal, membuat tagar STY out kembali menggema kuat di dunia maya khususnya di platform X. Tercatat hingga berita ini diturunkan, sudah ada sebanyak 5.000 lebih postingan tagar STY out yang menjadi trending di Indonesia khususnya di platform X. Mungkin bisa dibilang gagal, karena kami tidak lolos grup. Namun bisa lihat ini bukan timnas senior. Jika kita bawa timnas senior ya bisa dipastikan juara, ucap STY saat konferensi pers di Stadion Manahan Solo, Sabtu 21 Desember. Daripada kita sebut kegagalan, tetapi bisa kita sebut sebagai pengalaman bagi para pemain muda. Kami pelatih melihat harapan besar dari permainan timnas hari ini, untuk itu kami harus lebih berusaha lagi, untuk usia lebih berkembang, ujar Shin Tae-yong menambahkan. Skuad hari ini memang akan bermain di Piala Asia U23 dan SEA Games. Tidak gampang untuk melawan senior, apalagi latihan tidak terlalu lama dan liga bergulir jadi secara jadwal agak mepet, bebernya.
Dia berharap supporter atau sobat Garuda bersabar untuk menanti prestasi terbaik yang akan didapat timnas Indonesia. Tim Garuda Muda sendiri sebenarnya akan diproyeksikan untuk mengarungi ajang kompetisi SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan tahun 2025. Sejalan dengan kegagalan di Piala AFF, ranking FIFA Timnas Indonesia juga bak kejatuhan anak tangga. Yap, posisi Timnas Indonesia melorot pasca merampungkan laga pamungkas Grup B, Sabtu, 21 Desember 2024. Melalui update terkini Football Ranking, Timnas Indonesia mendapat pengurangan minus 2,91 poin berkat kekalahan dari Filipina. Pengurangan tersebut membuat posisi Timnas Indonesia melorot tajam dari peringkat 124 ke 130 ranking FIFA. Adapun di laga sebelumnya, Timnas Indonesia juga mendapatkan pengurangan minus 2,48 poin setelah imbang melawan Laos, 3-3, dan kekalahan dari Vietnam, 0-1. Hasil tersebut juga membuat Timnas Indonesia turun dari posisi semula di 127 ranking FIFA, ketika ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, November 2024. Artinya, Timnas Indonesia turun sebanyak 3 anak tangga pasca merampungkan turnamen Piala AFF 2024. Laga pamungkas Grup B ASEAN Cup 2024 jadi momen bersejarah bagi Filipina, di mana kemenangan 1-0 pasukan The Ascals mampu ukirkan sejarah tersendiri. Untuk pertama kalinya, Filipina mampu catatkan kemenangan atas Timnas Indonesia di markas skuad Garuda. Padahal pada beberapa pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia bak seperti momok yang menakutkan karena sulit ditumbangkan Filipina. Catatan ini tentu mengejutkan publik sepak bola Indonesia. Meski hanya lawan 10 pemain, Capelas mengaku tidak mudah mengalahkan Indonesia. Pertama, kita tahu bahwa kita punya kesempatan dan kita tahu harus menghadapi ini, kata Capelas selepas pertandingan. Kita tahu ini tidak mudah bagi kami melawan Indonesia di kandang mereka, ini sangat sulit sekali. Indonesia membuat game kami sangat sulit, ucapnya menambahkan. Capelas menyatakan sebenarnya Filipina sudah lolos sejak laga sebelumnya andai menang lawan Vietnam. Tetapi di sisi lain Filipina layak untuk lolos ke semifinal untuk apa yang telah mereka lakukan dalam 4 pertandingan. Kita seharusnya sudah memenuhi syarat sebelumnya, kita gagal karena menyia-nyiakan peluang, lawan Vietnam, tutur pelatih berusia 57 tahun tersebut. Kemenangan ini menjadi buah tangan yang manis untuk pendukung Filipina. Hari ini akhirnya keberuntungan berpihak kepada kita. Saya sangat senang untuk penampilan pemain dan juga senang untuk seluruh staf. Saya sangat senang. Saya sangat senang untuk seluruh masyarakat Filipina, pungkasnya. Filipina lolos ke semifinal sebagai runner-up Grup B dengan 6 poin. Sementara itu, Indonesia gagal lolos usai menduduki peringkat ketiga. Pasukan Shin Tae-yong mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan. Filipina akan bertemu dengan Thailand selaku juara Grup A. Partai semifinal lainnya mempertemukan Vietnam dengan Singapura. Kegagalan ini menjadi yang terburuk bagi Shin Tae-yong selama 3 kali tampil di ASEAN Cup. Juru taktik asal Korea Selatan itu selalu lolos ke semifinal pada 2 edisi sebelumnya. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.